Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Astika Lara Novigar dari kelas 4B2 dengan NIM 1810301081. Di sini saya akan memperagakan bagaimana pelaksanaan atau penanganan fisioterapi pada anak mengalami kasus Down syndrome. Nah, di sini saya mendapatkan skenario yang anak berusia 28 bulan mengalami seluruh tubuh mengalami hipotonus dan cuman bisa tengkurap. Nah, di sini berarti si bayi yang umur 28 bulan itu tidak bisa duduk, merangkak, berjalan ataupun berdiri. Nah, di sini saya akan menstimulasi anak yang 28 tahun mengalami Down syndrome tersebut. Pertama, kita usap ubun-ubunnya, lalu tutup matanya, lalu ke leher, lalu ke shoulder atau bahu. Di shoulder dan bahu kita sedikit berikan tekanan, lalu ke tangan sampai ke jari-jari dan lepaskan. Nah, setelah itu dari jari-jari tadi naik lagi sampai ke shoulder, kita tekan lagi, kita stimulasi kita usap ke perut sampai ke pinggul atau pelvic, kita tekan, dinding kita tekan juga sampai ke jari-jari kaki dan lepas. Nah, setelah itu stimulasi selanjutnya yaitu dengan sebelah kanan ataupun salah satu tangan diletakkan di umbilikus dan satu tangan mengusap dada. Setelah itu ke shoulder, dibalas ke shoulder sebelahnya, lalu lanjut ke pelvic. Semua stimulasi itu dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Setelah itu kita lanjut stimulasi selanjutnya yaitu dengan memutar area bagian perut. Selanjutnya yaitu kita memberikan stimulasi pada otot tendon yang di sini dengan kita raba seperti ini sebanyak 3 kali juga. 1, 2, 3. Di sisi kiri juga 1, 2, 3. Nah, setelah itu di bagian pinggul, tepatnya di sias 1, 2, 3. Sebelah sini 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita selanjutnya kita memberikan stimulasi pada ekstremitas atas yaitu pada lengannya terutama otot bicep, dari bicep turun sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu dari siku juga naik ke bicep 3 kali, wrist juga. Setelah itu dilakukan dengan penggunaan seperti membuka. Ini juga sebanyak 3 kali. Begitu juga. Setelah dari ekstremitas atas, kita ekstremitas bawah, yaitu kita menggunakan berhubung ininya luas, jadi kita menggunakan jari-jari 4 jari atau 5 jari. Pertama sias 2, 3, 2, 3. Nah, selanjutnya kita tricep dan hamstringnya, quadricep dan hamstringnya. Gitu juga pada bagian ini dan belakang. Dan selanjutnya yaitu dengan metode atau seperti membuka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita memberikan aproksimasi di bagian ekstremitas, terlebihnya ekstremitas atas dulu, baru ke bawah. Itu terlebihnya dulu ke bagian sendi. Yang pertama yaitu lengan, naik split 90 derajat, kita berikan aproksimasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 45 derajat lagi 1, 2, 3, dan fleksi 50 derajat 1, 2, 3. Setelah itu ototnya kita tarik
kita berikan aksimatisasi. 1, 2, 3. Itu tadi dilakukan juga di lengan sebelahnya. Selanjutnya kita ke ekstremitas atas. Ekstremitas atas di bagian pahanya kita tarik sebanyak 3 kali, lalu dilakukan aproximasi sebanyak 3 kali. Begitu juga di lutut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan di bagian tibialis. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan itu dilakukan juga di kaki sebelahnya atau ekstremitas. Itu juga sendinya. 1, 2, 3, turun. 1, 2, 3, turun. Itu tadi stimulasi dari neurostructure di bagian depan tubuh pasien atau bayi. Nah, sekarang kita miringkan bayi, sideline. Nah, di sini kita akan melakukan stimulasi dari samping atau dari samping. Nah, di sini kita mengusapnya dari sini, mengusap sampai ke pelvic. Itu diberi tekanan sebanyak 3 kali pengulangan. Selanjutnya kita berikan stimulasi pada tendon axilla sebanyak 3 kali, dan juga di bagian pinggul atau pelvic sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita melakukan aproximasi, yaitu sebanyak 3 kali juga. 1, 2, 3, 1, 2. Setelah itu kita menstimulasi dengan metode memutar pada trunk pasien. Tangan satu di bagian skapulanya dan tangan satu di sini. Tangan satu ini menarik dan tangan ini mendorong. Bukan itu tadi kan tangan pasien di depan, dan sekarang tangan pasien di samping dengan teknik ini. Seperti itu. Itu posisikan pasien atau bayi tengkurap. Di sini kita akan menstimulasi bagian belakangnya, yaitu dengan cara mengusap kepalanya, ditekan shouldernya, lalu ke tungkai. Setelah itu kita akan melakukan stimulasi pada ekstremitas belakang bayi, yaitu dengan ulnar kita di pelepatan bayi. Terus lakukan seperti ini dari akang lutut. Setelah itu begitu juga sebaliknya. Lupa juga dengan gerakan membuka. Dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Setelah itu kita melakukan aproximasi pada bagian bayi. Itu tarik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali juga. Setelah semuanya selesai, kita ke metode selanjutnya, itu stimulasi pada anak tersebut. Nah, di sini kan anak tersebut mengalami baru bisa tengkurap padahal umurnya udah 28 bulan. Nah, di sini yang perlu dipertanyakan, si bayi bisa tengkurap sendiri apa perlu bantuan? Nah, kalau dia perlu bantuan, kalau kita pegang kakinya terus kita miringkan, nanti dia akan miring sendiri. Atau dengan jika anak tersebut bisa tengkurap dengan sendirinya, maka kita akan karena si bayi tidak mengalami kesusahan untuk bertengkurap, maka kita akan melakukan stimulasi berguling dengan mengangkat kakinya, lalu kita dorong sini, otomatis bayi akan mengikuti dan melakukan tengkurap dengan sempurna. Nah, untuk proses berguling, kita tarik lagi kakinya, nanti kita akan seperti ini. Nah, setelah itu sudah selesai stimulasi pada saat bayi berguling. Selanjutnya kita akan stimulasi. Untuk menstimulasi duduk pada bayi tersebut, kita tarik tangannya, lalu tangannya bertumpu di depan agar posisi duduknya baik atau dengan sempurna. Nah, caranya yaitu dengan tarik tangan pasien dan menumpukan tangan pasien ke depan agar duduknya. Selanjutnya itu stimulasi untuk bayi merangkak, yaitu kita posisikan bayi merangkak. Nah,
di bagian dada kita kasih bantal guling. Misal ini bantal guling. Nah, kita majukan tangan pasien yang kanan, lalu kiri, selanjutnya tangan kaki. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan maupun ketinggalan ataupun apapun itu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.